Di dunia ini, ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya menjalani hidup tanpa pernah bertanya lebih dalam, dan mereka yang seolah lahir dengan pemahaman yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu pernah merasa berbeda, jika kamu seringkali mengetahui sesuatu sebelum orang lain menyadarinya, jika kamu merasa seperti berada di dunia yang belum sepenuhnya memahami keberadaanmu, maka mungkin kamu termasuk dalam golongan kedua. Bukan sekadar cerdas, bukan hanya bijak, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari di sekolah atau diwarisi dari buku-buku tebal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan anugerah biasa. Ini adalah panggilan. Dunia menyebutnya intuisi, sebagian orang menyebutnya kecerdasan. Tetapi apa yang kamu miliki adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Pengetahuan purba yang tertanam dalam jiwamu sejak awal mula. Kamu tidak hanya berpikir berbeda. Kamu ada dengan cara yang berbeda. Orang-orang melihatmu dan bertanya, bagaimana mungkin dia tahu sesuatu yang belum pernah diajarkan? Bagaimana mungkin dia bisa melihat masa depan seakan-akan itu sudah tertulis di dalam pikirannya? Bagaimana dia bisa membaca situasi bahkan sebelum semuanya terjadi? Fakta membuktikan bahwa orang-orang dengan kecerdasan tinggi seringkali merasa seperti orang luar, bukan karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri, tetapi karena mereka melihat apa yang orang lain bahkan tidak menyadari keberadaannya. Tetapi, ketika kecerdasan bertemu dengan kebijaksanaan, maka lahirlah sesuatu yang lebih langka, jiwa yang tidak hanya memahami dunia, tetapi juga mampu menguraikannya. Dan mari kita jujur sejenak. Terkadang, melihat orang lain mencoba menjelaskan sesuatu yang sudah kamu ketahui 10 langkah lebih dulu bisa terasa begitu menggelikan. Mereka merasa sedang membukakan matamu terhadap sesuatu, padahal kamu sudah memahami semuanya sejak lama. Kamu hanya mengangguk dan berpikir, "Oh, anak kecil, aku sudah tahu ini," sebelum kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah pertanyaan. Jika kamu pernah merasa bahwa cara berpikirmu tidak sejalan dengan kebanyakan orang, jika kamu seringkali merasakan sesuatu yang orang lain anggap mustahil untuk diketahui, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah tanda. Kamu tidak hanya cerdas, kamu membawa kebijaksanaan yang mengguncang fondasi dunia. Dan hari ini, kita akan membongkar mengapa pikiran seperti milikmu begitu dikagumi, sekaligus ditakuti oleh dunia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang akan memperkuat sinyal ke semesta. Tekan tombol suka sekarang juga, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ini bukan sekadar ritual, tetapi sebuah bentuk penyelarasan energi. Sebuah pernyataan bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan ada satu hal lagi. Tulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sembarang angka. Ini adalah angka yang melambangkan kebangkitan, pemahaman yang lebih tinggi, dan pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Dengan menuliskannya, kamu mengirimkan pesan kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima kebenaran yang akan terungkap hari ini. Bersiaplah. Karena begitu kamu membaca ini, tidak akan ada jalan kembali. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih besar, menuju kesadaran yang lebih dalam. Apakah kamu siap? Mari kita mulai. Bagian 1. Kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan. Sang jiwa purba yang terlahir kembali, di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi kebisingan, ada segelintir orang yang berjalan dengan langkah yang berbeda. Mereka tidak berlari mengikuti arus, tidak terbawa oleh gelombang kebingungan seperti kebanyakan manusia lainnya. Mereka tidak sekadar hidup, mereka memahami kehidupan. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa dikenali, maka ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah panggilan. Ada orang-orang yang belajar dari pengalaman, ada yang mengandalkan ilmu yang mereka dapatkan dari buku, dan ada yang mengumpulkan kebijaksanaan melalui tahun-tahun perjalanan hidup. Tetapi kemudian ada kamu. Seseorang yang seolah-olah sudah tahu sejak awal. Seorang jiwa yang membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pengetahuan yang sudah tertanam dalam dirimu jauh sebelum dunia ini bisa memahami keberadaanmu. Kamu tidak perlu mengalami sesuatu secara langsung untuk mengerti esensinya.
Kamu tidak harus membaca 1000 buku untuk memahami kebenaran yang tersembunyi di balik realitas ini. Seolah-olah jawabannya sudah ada di dalam kepalamu. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Sejak kecil, kamu sudah merasa berbeda. Saat anak-anak lain sibuk bermain, ada saat-saat di mana kamu hanya diam dan mengamati dunia. Kamu bertanya-tanya mengapa orang dewasa bertindak tanpa berpikir panjang. Kamu merasa aneh melihat orang-orang berlomba-lomba mengejar sesuatu yang jelas tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kamu memahami sesuatu yang bahkan orang yang jauh lebih tua darimu gagal pahami. Seringkali kamu mendengar, kamu terlalu banyak berpikir, atau jangan terlalu serius, nikmati saja hidup. Tetapi di dalam hatimu, kamu tahu bahwa kamu tidak bisa berpura-pura menjadi seperti mereka. Bukan karena kamu tidak ingin, tetapi karena kamu tidak bisa. Kamu seperti seorang pengembara di dunia yang belum siap untuk memahami bahasa yang kamu gunakan. Seolah-olah jiwamu lebih tua daripada tubuhmu. Sebuah pemahaman yang tidak bisa dijelaskan. Coba ingat kembali, berapa kali orang bertanya kepadamu, bagaimana kamu tahu itu? Atau, kok bisa kepikiran sejauh itu? Mereka melihatmu dengan heran, seolah kamu memiliki akses ke sesuatu yang tidak tersedia bagi mereka. Mereka mengira kamu menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis segalanya. Padahal bagi kamu, pemahaman itu datang begitu saja, seperti napas yang kamu hirup tanpa perlu berpikir. Kamu tidak sekadar cerdas. Kamu memiliki sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh angka-angka atau gelar akademis. Ini bukan tentang seberapa banyak buku yang telah kamu baca atau seberapa tinggi tingkat pendidikanmu. Ini adalah sesuatu yang lebih purba, lebih mendalam, lebih melekat pada esensi keberadaanmu. Ini adalah kebijaksanaan yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Dan karena itu, tidak semua orang bisa memahami keberadaanmu. Mengapa dunia tidak selalu siap untuk menerimamu? Orang-orang terbiasa dengan pola yang mereka pahami. Mereka mencari alasan yang masuk akal, jawaban yang sesuai dengan pemahaman mereka tentang dunia. Tetapi kamu tidak masuk ke dalam pola itu. Ketika orang lain masih mencoba memahami sesuatu, kamu sudah berada beberapa langkah lebih maju. Ketika mereka mencoba mengurai sebuah konsep, kamu sudah mengetahui inti dari semuanya. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena pemahaman itu sudah ada dalam dirimu sejak awal. Dan ini bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Beberapa akan mengagumimu, melihatmu sebagai seseorang yang luar biasa. Tetapi ada juga yang akan meremehkanmu, menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Mereka lebih memilih untuk mengabaikannya, karena mengakuinya berarti mereka harus menerima bahwa dunia ini lebih kompleks daripada yang mereka pahami. Tetapi ketahuilah satu hal, ini bukan masalahmu. Ini masalah mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang belum siap memahami. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada dunia yang masih tertidur dalam kebingungan. Kamu di sini bukan untuk membuktikan, kamu di sini untuk menjadi. Sebuah anugerah yang tidak semua orang punya. Kebijaksanaan ini, pemahaman yang tak bisa dijelaskan ini, adalah anugerah. Tetapi seperti semua anugerah besar lainnya, ia datang dengan tanggung jawab. Dan tanggung jawabmu bukanlah untuk membuat dunia mengerti, tetapi untuk tetap berjalan dengan keyakinan penuh, meskipun dunia belum siap untuk memahami langkahmu. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus mengecilkan dirimu agar orang lain nyaman. Jangan pernah merasa bahwa kamu harus berpura-pura menjadi bodoh hanya karena dunia tidak siap menerima kebijaksanaanmu. Tetaplah berjalan. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa sepertimu. Dan meskipun saat ini kamu merasa sendirian, percayalah, ada orang-orang lain di luar sana yang merasakan hal yang sama. Jiwa-jiwa yang membawa kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan, yang melihat dunia dengan mata yang lebih tajam, yang memahami apa yang belum siap dipahami oleh banyak orang. Dan pada akhirnya, mereka yang memiliki mata untuk melihat akan menemukanmu. Kamu tidak sekadar cerdas,
Kamu adalah jiwa yang terpilih. Jangan pernah meragukan bahwa kamu ada di dunia ini untuk sebuah alasan yang lebih besar. Kebijaksanaan yang ada dalam dirimu bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari takdir, bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu bukan hanya seseorang yang berpikir lebih dalam. Kamu adalah seseorang yang dipilih untuk melihat lebih jauh. Dan dunia, meskipun belum siap, suatu hari nanti akan mengerti. Tetaplah percaya, tetaplah berjalan. Karena meskipun mereka belum menyadarinya, keberadaanmu adalah jawaban yang selama ini mereka cari. Bagian 2. Kamu tidak sekadar melihat. Kamu membaca dunia seperti sebuah bahasa rahasia. Di dunia ini, kebanyakan orang hidup hanya dengan melihat permukaan. Mereka mendengar kata-kata, tetapi tidak menangkap maknanya. Mereka menyaksikan kejadian, tetapi tidak memahami pola yang menghubungkannya. Mereka berjalan melewati kehidupan tanpa menyadari bahwa setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap helaan napas membawa pesan tersembunyi. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak hanya melihat, kamu membaca. Kamu tidak hanya mendengar, kamu memahami. Kamu tidak hanya hidup, kamu menafsirkan kehidupan seolah-olah itu adalah sebuah bahasa yang hanya sedikit orang yang bisa mengerti. Di matamu, dunia bukanlah sesuatu yang acak atau tanpa arah. Setiap kejadian, setiap pertemuan, bahkan setiap percakapan, memiliki pola, memiliki makna, memiliki pesan yang tersembunyi di dalamnya. Dan kamu, dengan kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan itu, memiliki kemampuan untuk mengurai semuanya, bahkan sebelum orang lain menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu dipecahkan. Dunia tidak pernah menjadi misteri bagimu. Ketika orang lain bertanya-tanya mengapa sesuatu terjadi, kamu sudah memiliki jawabannya. Ketika mereka bingung dengan keputusan yang harus diambil, kamu sudah memahami konsekuensi dari setiap langkah, bahkan sebelum mereka memikirkannya. Bukan karena kamu sok tahu, bukan karena kamu lebih pintar dari mereka, tetapi karena kamu memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, kemampuan untuk membaca dunia seperti sebuah kode rahasia yang hanya sedikit orang yang bisa pecahkan. Ketika seseorang berbicara kepadamu, kamu tidak hanya mendengar kata-katanya, kamu menangkap getaran di baliknya. Kamu merasakan ketulusan atau kebohongan yang tersembunyi di balik nada suara mereka. Kamu melihat ke dalam mata mereka dan tahu apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu atau mengatakan kebenaran. Ketika seseorang memasuki ruangan, kamu bisa merasakan energinya sebelum mereka membuka mulut. Ketika sesuatu terasa tidak beres, kamu tahu tanpa ada yang perlu memberitahumu. Kamu tidak membutuhkan bukti nyata untuk memahami apa yang terjadi. Kamu tidak harus melihat sesuatu secara langsung untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dunia berbicara kepadamu dalam bahasa yang hanya sedikit orang yang bisa mengerti. Dan kamu, entah bagaimana, selalu memahami setiap kata-katanya. Orang-orang bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Betapa sering kamu mendengar seseorang bertanya kepadamu, bagaimana kamu bisa tahu? Atau, kamu bisa membaca pikiran atau apa? Bukan sihir, bukan kebetulan. Kamu tidak membaca pikiran, tetapi kamu membaca pola. Kamu tidak melihat masa depan, tetapi kamu memahami bagaimana dunia bekerja. Kamu tahu bahwa energi tidak pernah berbohong. Kamu tahu bahwa cara seseorang berbicara, cara mereka bergerak, bahkan cara mereka diam mengungkapkan lebih banyak daripada yang mereka sadari. Dan inilah sebabnya mengapa orang seringkali merasa terkejut dengan keakuratan instingmu. Mereka berpikir kamu hanya beruntung, bahwa tebakanmu kebetulan benar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ini bukan tentang keberuntungan. Ini adalah tentang pemahaman yang lebih dalam. Kamu tidak perlu berusaha keras untuk membaca seseorang. Itu datang secara alami kepadamu. Seolah-olah semua informasi itu sudah ada di udara, menunggu seseorang yang cukup peka untuk menangkapnya. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melakukannya. Kadang-kadang, ini bisa menjadi beban.
Tetapi dengan anugerah ini, datang pula sebuah tantangan. Karena kamu membaca dunia dengan begitu jelas, kamu seringkali melihat hal-hal yang orang lain abaikan, atau lebih buruk lagi, hal-hal yang mereka tolak untuk percayai. Kamu bisa melihat kebohongan seseorang, bahkan sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang berbohong pada diri mereka sendiri. Kamu bisa melihat ketika seseorang berjalan menuju kehancuran, tetapi mereka tidak akan mendengarkan peringatanmu. Kamu bisa membaca kebenaran di balik setiap kata, tetapi dunia lebih memilih untuk percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kenyataan yang pahit. Dan ini, lebih dari apapun, bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Berapa kali kamu harus menyaksikan seseorang yang kamu sayangi mengambil keputusan yang salah, padahal kamu sudah tahu kemana arahnya? Berapa kali kamu telah mencoba memperingatkan seseorang, hanya untuk diabaikan, lalu beberapa waktu kemudian, mereka datang kepadamu dan berkata, "Aku seharusnya mendengarkanmu." Tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tidak semua orang siap untuk melihat apa yang kamu lihat. Tidak semua orang siap menerima kenyataan yang kamu pahami dengan begitu jelas, dan itu bukan kesalahanmu. Kamu di sini bukan untuk memaksa orang lain melihat kebenaran. Kamu di sini untuk menjadi cahaya bagi mereka yang siap. Mengapa orang-orang datang kepadamu untuk nasihat? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang sering datang kepadamu untuk meminta pendapat? Bahkan orang yang tidak terlalu dekat denganmu, tiba-tiba membuka diri dan berbagi cerita yang bahkan mereka tidak pernah katakan kepada orang lain? Itu bukan kebetulan. Itu adalah karena mereka bisa merasakan sesuatu dalam dirimu. Tanpa mereka sadari, mereka tahu bahwa kamu melihat apa yang mereka sembunyikan. Mereka tahu bahwa kamu memahami apa yang mereka bahkan tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Kamu tidak hanya mendengar, kamu memahami. Kamu tidak hanya mengamati, kamu membaca. Dan karena itu, mereka mempercayaimu lebih dari yang mereka sadari. Kamu adalah penerjemah kehidupan. Apa yang bagi orang lain tampak seperti kebingungan, bagimu adalah pola yang bisa dimengerti. Apa yang bagi mereka tampak seperti kebetulan, bagimu adalah pesan yang harus dipecahkan. Apa yang mereka sebut sebagai insting, bagimu adalah ilmu yang sudah tertanam sejak awal keberadaanmu. Dunia adalah buku yang penuh dengan makna tersembunyi, dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa membacanya. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Kesimpulan, kamu tidak hanya berjalan di dunia ini, kamu memahaminya. Ketika orang lain masih tersesat, kamu sudah menemukan jalan. Ketika mereka bertanya-tanya tentang alasan di balik kejadian, kamu sudah memahami jawabannya. Ketika mereka mencari petunjuk, kamu sudah membaca keseluruhan peta kehidupan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kecerdasan. Ini adalah panggilan. Sebuah tugas yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Sebuah anugerah yang tidak semua orang bisa miliki. Kamu adalah penerjemah kehidupan. Dan meskipun dunia belum siap untuk memahami caramu melihat, suatu hari nanti mereka akan sadar bahwa mereka membutuhkan seseorang sepertimu. Tetaplah melihat, tetaplah membaca, dan yang terpenting, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena meskipun mereka belum menyadarinya, keberadaanmu adalah jawaban yang selama ini mereka cari. Bagian 3. Keheninganmu. Bukan kelemahan, ia adalah senjata paling mematikan. Di dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk didengar, kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena kamu tahu keheningan lebih kuat daripada 1000 kata. Di saat orang lain berbicara tanpa berpikir, kamu mengamati. Di saat mereka berusaha keras untuk membuktikan sesuatu, kamu sudah mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Mereka berasumsi bahwa diam berarti tidak tahu, tetapi apa yang mereka tidak sadari adalah diam adalah pilihan, bukan kelemahan. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Kamu mengerti bahwa ada kekuatan dalam membiarkan orang lain menunjukkan diri mereka sendiri sebelum kamu mengungkapkan apa yang kamu ketahui. Dan inilah yang membuatmu berbahaya bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan. Orang-orang salah mengartikan keheninganmu. Berapa kali kamu berada di sebuah ruangan dan memilih untuk diam, hanya untuk melihat orang lain salah mengartikan sikapmu?
Mereka mengira kamu tidak peduli. Mereka berpikir kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap kamu hanya mengikuti arus, tidak menyadari bahwa sebenarnya kamu sudah membaca segalanya jauh sebelum mereka menyadarinya. Tapi biarkan mereka berpikir demikian. Karena semakin mereka meremehkanmu, semakin besar kejutan yang akan mereka hadapi ketika mereka akhirnya menyadari kebenaran. Kamu memahami sesuatu yang mereka tidak, bahwa semakin sedikit kamu berbicara, semakin banyak yang bisa kamu pelajari. Bahwa semakin lama kamu diam, semakin besar kendali yang kamu miliki. Dan ketika akhirnya kamu memilih untuk berbicara, kata-katamu tidak hanya terdengar, tetapi juga mengguncang. Mengapa keheningan adalah kekuatan paling besar? Orang yang bijak tidak membuang kata-kata mereka untuk percakapan yang tidak penting. Mereka tidak merasa perlu untuk selalu membela diri. Mereka tidak terburu-buru untuk memberikan reaksi. Mereka tahu bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki bobot, dan semakin jarang kata itu digunakan, semakin besar dampaknya ketika akhirnya dikeluarkan. Kamu telah melihatnya berkali-kali. Di saat orang lain kehilangan kendali dalam perdebatan, kamu tetap tenang. Di saat mereka mengumbar rahasia mereka sendiri tanpa menyadarinya, kamu hanya mengangguk dan mengamati. Di saat mereka berusaha keras untuk menunjukkan kehebatan mereka, kamu hanya diam, membiarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata kosong. Dan inilah yang membedakanmu dari kebanyakan orang. Kamu tidak membutuhkan validasi dari luar. Kamu tidak butuh perhatian atau tepuk tangan untuk merasa berarti. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam suara yang keras, tetapi dalam keheningan yang penuh makna. Mereka akan mengungkapkan diri sendiri. Salah satu rahasia terbesar dalam hidup adalah bahwa jika kamu memberi seseorang cukup waktu untuk berbicara, mereka akan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan kamu sudah memahami hal ini sejak lama. Saat seseorang berbohong kepadamu, kamu tidak terburu-buru menuduh mereka. Kamu hanya diam dan membiarkan mereka terus berbicara, mengetahui bahwa semakin lama mereka mencoba menutupi sesuatu, semakin besar kemungkinan mereka akan membuat kesalahan. Saat seseorang mencoba memanipulasimu, kamu tidak bereaksi. Kamu hanya mengamati, membiarkan mereka merasa nyaman dalam kebohongan mereka sendiri, sampai akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah bisa benar-benar mengontrol situasi. Ini adalah permainan yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki kesabaran, dan kamu, lebih dari siapapun, telah menguasainya. Kata-katamu memiliki bobot. Berapa kali kamu melihat seseorang berbicara tanpa henti, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada satupun kata yang benar-benar memiliki makna? Dan berapa kali kamu memilih diam, hanya untuk akhirnya berbicara dan melihat dampaknya jauh lebih besar daripada mereka yang sudah berbicara selama berjam-jam? Kamu memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak, bahwa kata-kata memiliki bobot yang lebih besar ketika digunakan dengan bijak. Orang-orang yang berbicara terlalu banyak cenderung kehilangan kredibilitas. Orang-orang yang terlalu cepat bereaksi seringkali membuat kesalahan. Tetapi orang-orang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, mereka yang mengendalikan percakapan. Ketika akhirnya kamu berbicara, orang-orang akan mendengarkan. Ketika kamu memberikan pendapatmu, mereka akan terdiam. Ketika kamu memberikan jawaban, mereka akan berpikir dua kali sebelum mempertanyakannya, karena mereka tahu bahwa kamu tidak sembarangan berbicara. Dan itulah mengapa mereka lebih menghormati kata-katamu dibandingkan kata-kata mereka sendiri. Keheningan bukan tanda lemah, tetapi bukti kekuatan sejati. Di dunia yang dipenuhi dengan kebisingan, orang-orang akan mencoba memancing reaksimu. Mereka akan mencoba membuatmu berbicara lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka ingin melihatmu kehilangan kendali. Mereka ingin kamu bermain dalam permainan mereka. Tetapi kamu lebih tahu. Kamu tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa menunda reaksi bukan berarti menyerah. Bahwa keheningan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti dari kendali penuh atas dirimu sendiri. Dan itulah mengapa mereka takut kepadamu. Mereka tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka tidak tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Mereka tidak bisa membaca gerakanmu karena kamu tidak memberikan mereka cukup petunjuk. Dan ketika saatnya tiba, ketika akhirnya kamu memilih untuk bertindak, mereka tidak akan siap. Karena kamu tidak pernah bermain sesuai aturan mereka.
kamu selalu berada beberapa langkah lebih maju. Kesimpulan, keheninganmu adalah senjatamu. Di dunia yang penuh dengan suara-suara kosong, mereka yang tahu cara menggunakan keheningan akan selalu menang. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk berbicara. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada siapapun. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada dunia mengapa kamu diam, karena dunia akan mengetahuinya sendiri ketika saatnya tiba. Tetaplah mengamati, tetaplah menunggu momen yang tepat, dan ketika waktunya datang, kata-katamu akan menjadi pedang yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ingatlah selalu, diam bukan tanda menyerah. Itu adalah tanda dari seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dan mereka yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri, mereka yang akan mengendalikan dunia. Bagian 4. Kamu tidak mengikuti logika. Kamu membuatnya menekuk sesuai kehendakmu. Di dunia ini, kebanyakan orang hidup di dalam kotak yang mereka anggap sebagai batas dari segala kemungkinan. Mereka percaya bahwa ada aturan yang tidak bisa diubah, ada jalan yang harus diikuti, dan ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Mereka berpikir dalam garis lurus, mengandalkan formula yang sudah ada, dan mengikuti jejak yang telah ditentukan sebelum mereka. Tetapi kamu tidak berjalan di jalur yang sama. Kamu tidak hanya berpikir di luar kota, kamu mempertanyakan keberadaan kotak itu sendiri. Bagi orang lain, logika adalah hukum yang tidak bisa diubah. Tetapi bagimu, logika hanyalah alat, bukan aturan yang harus ditaati. Kamu melihat apa yang mereka tidak lihat. Kamu memahami bahwa dunia ini tidak terbatas seperti yang mereka percayai. Ketika orang lain melihat jalan buntu, kamu melihat pintu tersembunyi. Ketika mereka hanya melihat dua pilihan, kamu menciptakan pilihan ketiga. Ketika mereka berkata, itu tidak mungkin, kamu tersenyum. Karena kamu tahu bahwa yang mereka sebut mustahil hanyalah batasan yang mereka buat sendiri. Logika, itu fleksibel, dan kamu tahu cara memainkannya. Orang-orang hidup dalam batasan yang mereka buat sendiri. Mereka berkata, aku tidak bisa melakukan itu. Dan mereka percaya bahwa itu adalah kebenaran. Mereka berkata, tidak ada cara untuk melewati ini, dan mereka berhenti mencoba. Tetapi kamu tidak pernah menerima batasan yang tidak perlu. Kamu memahami sesuatu yang kebanyakan orang tidak, bahwa logika bukanlah sesuatu yang kaku. Ia bisa ditekuk, ia bisa dibentuk. Ia bisa disesuaikan dengan kehendak orang yang cukup berani untuk mempertanyakannya. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak hanya melihat apa yang ada. Kamu melihat apa yang bisa ada. Kamu tidak hanya menerima dunia apa adanya. Kamu menciptakan dunia yang seharusnya. Itulah sebabnya kamu selalu selangkah di depan. Ketika orang lain mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kamu sudah menemukan pendekatan baru yang lebih efektif. Ketika mereka terjebak dalam aturan yang membatasi mereka, kamu melihat celah yang bisa digunakan. Ketika mereka mengikuti jalan yang sudah ditentukan, kamu sudah membuat jalur baru yang lebih cepat, lebih efisien, lebih kuat. Dan itu membuat mereka bingung. Mereka tidak bisa memahami bagaimana kamu bisa melihat sesuatu yang mereka lewatkan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa kamu bisa menemukan solusi di tempat yang mereka anggap mustahil. Tetapi jawaban itu sederhana. Kamu tidak melihat dunia seperti mereka melihatnya. Mereka melihat batas. Kamu melihat kemungkinan. Mereka melihat masalah. Kamu melihat kesempatan. Mereka melihat dinding. Kamu melihat jendela yang belum terbuka. Dan karena itu, kamu tidak pernah merasa terjebak. Kamu tahu bahwa selalu ada jalan. Bahkan ketika dunia berkata tidak, kamu tahu bahwa jawabannya hanya menunggu untuk ditemukan. Mereka akan menyebutmu beruntung, tetapi itu bukan keberuntungan. Berapa kali kamu berhasil melewati sesuatu yang orang lain anggap mustahil? Berapa kali kamu melihat jalan keluar ketika semua orang mengira tidak ada harapan? Dan berapa kali setelah itu orang-orang berkata kepadamu, kamu hanya beruntung. Tetapi kamu tahu bahwa ini bukan keberuntungan,
Kamu tahu bahwa ini adalah cara berpikirmu yang berbeda. Kamu tahu bahwa ini adalah hasil dari pemahamanmu yang lebih dalam tentang bagaimana dunia bekerja. Orang lain menerima batasan, kamu menolaknya. Orang lain mengikuti aturan, kamu menciptakan aturannya sendiri. Dan inilah yang membuatmu tampak seperti selalu satu langkah lebih maju. Bukan karena kamu lebih beruntung, bukan karena kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki orang lain, tetapi karena kamu berani mempertanyakan realitas yang mereka terima tanpa ragu. Mengapa dunia tidak selalu bisa menerimamu? Orang-orang takut pada mereka yang berpikir di luar kebiasaan. Mereka takut pada mereka yang tidak menerima jawaban begitu saja. Mereka takut pada mereka yang tidak bisa dikendalikan dengan aturan yang mereka buat. Dan kamu adalah salah satunya. Itulah sebabnya beberapa orang merasa tidak nyaman berada di dekatmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena keberadaanmu sendiri menantang cara mereka berpikir. Kamu menunjukkan bahwa mereka telah membatasi diri mereka sendiri. Kamu membuktikan bahwa batasan yang mereka yakini hanyalah ilusi, dan bagi sebagian orang, itu adalah hal yang terlalu sulit untuk diterima. Tetapi, jangan pernah mengubah dirimu. Hanya karena dunia belum siap untuk berpikir sepertimu, bukan berarti kamu harus mengecilkan cara berpikirmu. Hanya karena mereka takut pada perubahan, bukan berarti kamu harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka. Tetaplah seperti dirimu. Tetaplah melihat dunia dengan cara yang unik. Tetaplah mencari kemungkinan di mana orang lain melihat keterbatasan. Karena dunia ini tidak berkembang karena orang-orang yang hanya mengikuti arus. Dunia ini maju karena orang-orang seperti kamu, mereka yang berani berpikir berbeda. Kesimpulan, kamu tidak mengikuti logika. Kamu menciptakan realitasmu sendiri. Kamu tidak hidup dalam batasan yang dibuat oleh orang lain. Kamu tidak menerima aturan yang dibuat hanya untuk membatasi pikiranmu. Kamu memahami sesuatu yang orang lain tidak. Bahwa segala sesuatu bisa berubah. Bahwa dunia ini tidak tetap. Bahwa yang disebut mustahil hanyalah kata yang digunakan oleh mereka yang tidak mau mencoba. Dan karena itu, kamu tidak perlu menunggu izin siapapun untuk melangkah maju. Kamu tidak perlu validasi dari siapapun untuk menciptakan jalanmu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani dalam batasan. Dunia ini ada untuk mereka yang berani menekuk logika, membuka jalan baru, dan menciptakan realitas yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dan kamu adalah salah satunya. Jadi tetaplah melangkah, tetaplah berpikir di luar batas. Karena suatu hari nanti, mereka yang meragukanmu akan menyadari bahwa yang mereka anggap mustahil hanya menunggu seseorang sepertimu untuk membuktikan bahwa mereka salah. Bagian 5. Kehadiranmu mengubah segalanya. Energi yang menggetarkan dunia. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Sebuah energi yang, begitu kamu memasuki sebuah ruangan, udara pun terasa berubah. Bukan karena kamu mencari perhatian, bukan karena kamu berusaha menjadi pusat dunia, tetapi karena keberadaanmu sendiri memiliki dampak yang lebih dalam dari yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kamu tidak perlu berbicara untuk didengar. Kamu tidak perlu bertindak untuk diakui. Kamu cukup ada, dan dunia merespons keberadaanmu. Energi yang tidak bisa diabaikan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu berjalan ke dalam sebuah ruangan, orang-orang tanpa sadar melirik ke arahmu? Pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu memilih untuk diam, orang-orang tetap merasakan kehadiranmu? Bukan karena kamu lebih tinggi, bukan karena kamu lebih mencolok, tetapi karena auramu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada sesuatu dalam dirimu yang menarik perhatian, bahkan ketika kamu tidak berusaha menariknya. Sebagian orang akan tertarik kepadamu tanpa alasan yang bisa mereka jelaskan. Sebagian lainnya akan merasa tidak nyaman, seolah-olah keberadaanmu membuat mereka harus menghadapi sesuatu dalam diri mereka sendiri. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena hadirmu adalah cermin yang memperlihatkan kebenaran yang mungkin mereka hindari. Mengapa orang-orang merasa tertarik kepadamu?
Ada alasan mengapa orang-orang sering membuka diri kepadamu. Mengapa mereka merasa nyaman berbicara tentang hal-hal yang bahkan tidak mereka bagikan kepada orang lain. Mengapa mereka merasa aman di dekatmu, meskipun mereka tidak tahu banyak tentang dirimu. Kamu membawa ketenangan yang mereka butuhkan. Kamu membawa pemahaman yang mereka cari. Kamu membawa sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Sebuah kehadiran yang memberi dampak tanpa perlu banyak usaha. Dan ini bukan sekadar kebetulan. Kamu memang ditakdirkan untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Tetapi tidak semua orang siap untuk menerimanya. Mengapa beberapa orang merasa takut? Sebesar apapun pengaruh positif yang kamu bawa, tidak semua orang akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang buruk, tetapi karena kehadiranmu membuat mereka menghadapi bagian dari diri mereka yang ingin mereka sembunyikan. Mereka mungkin akan menjauhimu tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin akan mencoba meremehkanmu untuk menutupi ketakutan mereka sendiri. Mereka mungkin akan menolak kehadiranmu, bukan karena mereka tidak menyukaimu, tetapi karena mereka belum siap untuk berubah. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat cahaya ketika mereka masih memilih untuk hidup dalam kegelapan. Kehadiranmu adalah katalis perubahan, seperti angin yang menggerakkan ombak, seperti cahaya yang mengusir kegelapan. Keberadaanmu mengubah dinamika dimanapun kamu berada. Entah itu di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan dalam pertemanan dan keluarga, hadirmu membawa pergeseran. Mereka yang siap untuk tumbuh akan menemukan inspirasi dalam dirimu. Mereka yang takut untuk berubah mungkin akan menghindarimu. Tetapi satu hal pasti, tidak ada yang bisa mengabaikanmu. Karena kamu bukan hanya bagian dari dunia ini. Kamu adalah kekuatan yang mengubahnya. Kamu tidak harus mencari tempat. Tempat itu akan datang kepadamu. Seringkali, mereka yang memiliki energi seperti milikmu merasa sulit untuk menemukan tempat di dunia ini. Kamu mungkin pernah merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Kamu mungkin pernah merasa tidak cocok dengan lingkungan di sekitarmu. Bukan karena ada yang salah denganmu, tetapi karena energi yang kamu bawa terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kotak kecil yang dunia coba buat untukmu. Tetapi percayalah, dunia ini membutuhkan seseorang seperti kamu. Dan meskipun saat ini kamu merasa belum menemukan tempat yang benar-benar cocok, suatu hari nanti, tempat itu akan menemukanmu. Orang-orang yang tepat akan datang. Lingkungan yang sesuai akan terbentuk. Dan mereka yang bisa melihatmu apa adanya akan mengerti betapa berartinya keberadaanmu. Kesimpulan, kamu tidak sekadar ada, kamu adalah magnet. Kehidupan kamu bukan hanya seseorang yang berjalan tanpa tujuan. Kamu bukan hanya seorang individu biasa. Kamu adalah energi yang mengubah segala sesuatu di sekitarmu. Kamu membawa cahaya, bahkan ketika dunia belum siap untuk menerimanya. Kamu membawa perubahan, bahkan ketika orang-orang masih berusaha melawan transformasi yang mereka butuhkan. Kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang cukup peka untuk melihatnya. Jadi jangan pernah mengecilkan kehadiranmu hanya agar dunia merasa nyaman. Jangan pernah meredupkan cahayamu hanya karena beberapa orang takut melihatnya, karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Tetaplah berjalan dengan keyakinan penuh. Tetaplah membawa energi yang mengubah. Tetaplah menjadi seseorang yang kehadirannya tidak hanya dirasakan, tetapi juga menginspirasi dunia untuk menjadi lebih baik. Bagian 6. Kamu tidak mengejar kekuatan, tetapi kekuatan selalu menemukanmu. Di dunia ini, banyak orang menghabiskan hidup mereka mengejar kekuasaan. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan pengaruh. Mereka bertarung untuk mendapatkan pengakuan. Mereka melakukan apapun agar dunia melihat mereka sebagai seseorang yang penting. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak perlu mengejar kekuasaan. Kamu tidak butuh sorotan untuk membuktikan nilaimu.
Kamu tidak pernah merasa harus bersaing hanya untuk mendapatkan tempat di dunia ini. Namun, tanpa kamu sadari, kekuatan selalu menemukan jalannya kepadamu. Dimanapun kamu berada, orang-orang melihatmu sebagai pemimpin. Mereka mencari arah darimu, bahkan ketika kamu tidak berusaha untuk memimpin. Mereka mendengarkan kata-katamu, bahkan ketika kamu hanya berbicara sekali. Mereka mengikuti langkahmu, bahkan ketika kamu tidak pernah meminta mereka untuk melakukannya. Kamu tidak mengendalikan orang, tetapi orang memilih untuk mengikutimu. Kekuasaan sejati tidak pernah datang dari paksaan. Kekuasaan sejati tidak pernah berasal dari ketakutan atau manipulasi. Kekuasaan sejati lahir dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah pemahaman, sebuah kehadiran, sebuah keteguhan hati yang tidak bisa digoyahkan. Dan itulah yang ada dalam dirimu. Kamu tidak mencoba membuat orang lain tunduk kepadamu. Kamu tidak berusaha memanipulasi mereka agar mengikutimu. Tetapi mereka tetap datang. Mereka tetap mendengarkan. Mereka tetap ingin berada di dekatmu, karena mereka bisa merasakan sesuatu yang jarang mereka temukan di tempat lain. Sebuah kekuatan yang tidak dipaksakan, tetapi mengalir secara alami. Sebuah kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi muncul dari dalam dirimu sendiri. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Mengapa orang-orang dalam posisi tinggi datang kepadamu? Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang yang memiliki pengaruh seringkali mendekatimu? Bukan karena kamu memiliki sesuatu yang bisa mereka manfaatkan, bukan karena kamu memohon untuk berada di lingkaran mereka, tetapi karena mereka merasakan sesuatu dalam dirimu yang bahkan mereka sendiri tidak miliki. Kejernihan, ketajaman pemikiran, keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan. Mereka memiliki kekuasaan, tetapi mereka mencari kebijaksanaan. Mereka memiliki pengaruh, tetapi mereka mencari kejelasan. Dan tanpa mereka sadari, mereka menemukannya dalam dirimu. Bukan karena kamu mencoba untuk memberikannya kepada mereka, tetapi karena itu adalah bagian dari siapa dirimu. Kamu tidak mengejar validasi, tetapi orang-orang mencari validasimu. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang haus pengakuan, kamu berdiri sebagai sesuatu yang berbeda. Kamu tidak meminta validasi. Kamu tidak mengemis penghargaan dari siapapun. Kamu tidak merasa perlu untuk membuktikan nilaimu kepada dunia. Tetapi justru karena itulah, orang-orang justru mencari validasimu. Mereka ingin mendapatkan pengakuan darimu. Mereka ingin mendapatkan persetujuanmu. Mereka ingin mendapatkan penghormatan darimu. Karena mereka tahu bahwa pengakuanmu tidak pernah diberikan secara sembarangan. Ketika kamu menghormati seseorang, itu bukan karena mereka memiliki kekuasaan. Ketika kamu mengagumi seseorang, itu bukan karena mereka memiliki status. Ketika kamu mempercayai seseorang, itu karena mereka benar-benar layak mendapatkannya. Dan itulah yang membuat validasimu begitu berharga, karena kamu tidak memberikannya kepada siapapun yang tidak layak. Kamu tidak berusaha mendominasi, tetapi kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu. Ada perbedaan besar antara mereka yang mencoba mengendalikan orang lain dan mereka yang benar-benar memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Orang-orang yang tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri cenderung mencoba mengendalikan orang lain. Mereka ingin mendikte jalannya dunia karena mereka takut kehilangan pijakan. Tetapi kamu tidak perlu mengendalikan orang lain karena kamu sudah memiliki kendali atas dirimu sendiri. Kamu tidak goyah oleh opini orang lain. Kamu tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial. Kamu tidak takut berjalan sendiri karena kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari banyaknya pengikut, tetapi dari kejelasan tujuanmu sendiri. Dan itulah yang membuatmu benar-benar bebas. Mengapa kekuatan sejati akan selalu mencarimu? Karena dunia ini bukan milik mereka yang paling keras suaranya. Dunia ini bukan milik mereka yang paling banyak memamerkan apa yang mereka miliki. Dunia ini bukan milik mereka yang mengejar validasi tanpa henti. Dunia ini adalah milik mereka yang mengerti siapa diri mereka sebenarnya.
dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu tidak perlu mengejar kekuatan, karena kekuatan sejati adalah tentang penguasaan diri. Kamu tidak perlu berlari mencari pengaruh, karena ketika seseorang memiliki kendali atas dirinya sendiri, dunia akan datang kepadanya. Kamu tidak perlu meminta orang lain untuk memperhatikanmu, karena mereka yang benar-benar peka akan selalu mengenali keberadaanmu. Kesimpulan, kamu tidak mengejar kekuatan, tetapi kekuatan menemukanmu. Kamu tidak pernah berusaha untuk menjadi pusat perhatian, tetapi dunia selalu memperhatikanmu. Kamu tidak pernah berusaha untuk mendominasi, tetapi orang-orang secara alami mencari arahan darimu. Kamu tidak pernah meminta penghormatan, tetapi mereka yang memiliki mata untuk melihat akan selalu mengenali nilaimu. Dan itulah kekuatan sejati, bukan dalam paksaan, bukan dalam tuntutan, bukan dalam manipulasi, tetapi dalam pemahaman penuh akan siapa dirimu dan kemana kamu menuju. Jadi tetaplah seperti dirimu. Tetaplah menjadi seseorang yang tidak tergoda oleh pujian palsu, tidak tergoyahkan oleh tekanan dunia, dan tidak pernah merasa perlu untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Dan meskipun saat ini mereka belum menyadarinya, suatu hari nanti, mereka akan melihat bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dunia ini dipenuhi dengan kebisingan. Orang-orang berlomba untuk didengar, berjuang untuk diperhatikan, dan bertarung untuk mendapatkan validasi. Tetapi kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak perlu berteriak untuk suaramu terdengar. Kamu tidak perlu meminta pengakuan untuk membuktikan nilaimu. Kamu tidak perlu memaksakan diri agar diterima oleh dunia, karena keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk mengubah segalanya. Di setiap langkahmu, kamu membawa kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan. Di setiap keheninganmu, ada pemahaman yang lebih dalam dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di setiap kehadiranmu, ada energi yang menggetarkan, yang menginspirasi, yang mengubah cara orang-orang melihat dunia. Mungkin selama ini kamu merasa berbeda. Mungkin selama ini kamu merasa seperti orang asing di dunia yang belum siap untuk memahami keberadaanmu. Tetapi percayalah, kamu ada di sini bukan tanpa alasan. Dunia ini membutuhkan seseorang sepertimu. Mereka yang memiliki keberanian untuk berpikir berbeda. Mereka yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat lebih dalam. Mereka yang memiliki kekuatan untuk tetap teguh, meskipun dunia berusaha menggoyahkan. Jadi jangan pernah mengecilkan cahayamu hanya agar orang lain merasa nyaman. Jangan pernah meragukan nilaimu hanya karena dunia belum siap untuk memahami siapa dirimu. Tetaplah melangkah, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Karena suatu hari nanti, mereka yang hari ini tidak mengerti akan melihat kebenaran yang telah kamu pahami sejak awal. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu berkata, "Aku sudah tahu," karena mereka sendiri yang akan menyadarinya. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan tetaplah menjadi kekuatan yang dunia ini butuhkan.